Halo semua, selamat datang kembali pada video kedua gue. Topik kita hari ini kita akan bahas sedikit mengenai persiapan masuk ke dunia kerja. Kenapa kita mesti bekerja ya? Supaya ada duit, supaya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemarin di episode pertama gue sempat bahas bahwa kalau kita bekerja itu jangan hanya satu single income, tapi kita harus punya beberapa sumber income. Dunia kerja itu tidak seindah apa yang kalian pikirkan. Dunia kerja itu banyak sekali tantangannya. Menghadapi klien, menghadapi target, menghadapi customer ya, menghadapi bos, menghadapi rekan kerja ya kan, banyak hal yang mesti kalian persiapkan, terutama dari sisi mental sih. Kalau menurut saya mental kalian harus siap gitu. Itu mengapa pada saat masih di dunia pendidikan atau kalian berkuliah itu kalian ada yang namanya kerja praktek atau namanya skripsi ya. Nah, apa yang kita pelajari di kuliah itu hampir 60-70% tidak terpakai di dunia kerja. Tidak terpakai, tapi yang diajarkan di dunia perkuliahan itu adalah logika berpikir kalian gitu. Ya, logika berpikir, cara mengatasi kalau lagi ada masalah, bagaimana cara mengatasinya, terus berorganisasi ya, atau kalau kalian saat kuliah ada masuk ke dunia kayak BEM gitu ya, kayak lembaga-lembaga lainnya, itu penting berorganisasi, karena berorganisasi itu bukan lagi tujuan pribadi yang ingin dicapai, tapi tujuan organisasi apa gitu. Mau menjadi perusahaan yang terpilih oleh customer misalnya, atau ingin membangun brand image misalnya, dan kalau udah di dunia kerja itu ya kalian sendiri gitu. Kalian menentukan berhasil atau tidaknya itu di tangan kalian gitu. Kalian malas-malasan kerja sih jangan harap deh bisa bertahan di dunia kerja gitu. Pada saat interview itu ya tentunya nanti dari HRD akan menanyakan beberapa hal ya kan. Nah, penting sekali kalau mau melamar ke suatu perusahaan itu kalian mempelajari dulu perusahaan yang kalian lamar ya, yang kalian apply gitu. Itu penting sekali, cari tahu dulu ini perusahaan bergerak di bidang apa, bisnisnya apa, jualannya apa. Lalu setelah mencari tahu profil customernya, kalian juga perlu tahu posisi yang kalian lamar itu sebagai apa, dan skill kalian apa di posisi itu ya kan, pengalaman kalian apa di posisi itu. Kalau tata cara interview biasanya sih mereka akan menanyakan kelebihan kalian, kekurangan kalian, nanti 5 tahun lagi kira-kira melihat diri kamu tuh sebagai apa, mau jadi apa gitu, mau gimana gitu ya. Nah, biasanya juga kalau pada saat interview itu pertanyaan yang sering ditanyakan pengalaman berorganisasi ya. Karena kan kalau kalian kerja di perusahaan itu kan berorganisasi ya, jadi tanya itu komunikasinya seperti apa, koordinasinya bagaimana gitu. Tiada hari tanpa komunikasi, nanti ada hari tanpa koordinasi dengan tim lainnya tentunya kalau di bidang kerja ya kan. Harus koordinasi dengan tim ini, harus koordinasi dengan ini, harus ngobrol dengan tim legal, harus ngobrol dengan tim sales, harus ngobrol dengan tim finance ya kan. Jadi ya nggak akan bisa bekerja sendiri gitu loh kalau di dunia kerja.
Nah, tadi kita bahas apa yang mesti disiapin, udah interview sudah, lalu satu lagi attitude ya. Attitude itu menurut saya itu adalah yang paling penting kalau mau bekerja di suatu perusahaan yang sudah terbentuk gitu ya. Karena kalau hasil kerja kalian oke, tapi attitude kalian kurang oke, attitude itu misalnya kayak egois, suka merendahkan orang, suka menjelek-jelekan orang gitu lah ya, apalagi suka ngomongin rekan kerja di belakang itu, khususnya ngomongin orang tapi ngomongnya negatif nih, itu biasanya tidak akan bertahan lama ya. Walaupun performance kalian bagus, walaupun kalian produktif gitu ya, tapi kalau kalian attitude jelek, yang ada kalian nggak punya teman gitu sama. Lalu attitude selanjutnya adalah jujur ya, jujur, harus jujur. Jadi ya, jangan korupsi ya, jangan jangan berbohong, jangan menjanjikan sesuatu tapi at the end kalian nggak bisa penuhi gitu. Ini kan ngomong jujur gitu, Pak, untuk hal ini kalau deadline-nya besok saya nggak bisa nih gitu, mungkin lusa gitu, atau mungkin 3 hari lagi itu lagi kerja gitu ya. Apalagi sekarang kan WFA, WFO lah ya, lagi harusnya WFO, cuman beralasan entah ada aja alasannya gitu, izin WFH gitu ya kan, atau pura-pura sakit. Nah, kejadian begitu ada ya di dunia kerja gitu Pak, ada. Jadi kalau udah masuk ke dunia kerja, udah masuk ke kerja di suatu perusahaan, harus tepat janji lah ya. Atau kalaupun memang kenyataannya nggak bisa, ya harus update. Sorry nih, ternyata gue nggak bisa sampai hari ini, mungkin agak siangan atau agak malaman baru bisa gue submit karena gue meeting seharian gitu misalnya. Divisi IT, ada divisi HR, ada divisi finance, ada divisi sales lah ya, divisi legal dan sebagainya. Perlu diingat juga bahwa setiap divisi itu punya kesulitan masing-masing gitu lah ya. Jadi kalaupun seandainya kita perlu berkoordinasi dengan tim lain, itu penting sekali yang namanya merespek juga, respect, harus hormat juga. Bapak, misalnya ibu ini atau bapak ini nggak bisa di jam ini gitu ya, karena ada meeting lain gitu lah ya. Ya ditanya kapan bisanya gitu, nah, lalu dia dischedule-kan aja yang timing yang dia bisa gitu, harus ya dicari gitu ya, waktu yang jatuh yang available gitu lah ya. Menghadapi bos lah ya, nah menghadapi bos itu gampang susah gitu ya. Sebelumnya kamu kuliah itu atau kamu entrepreneurship yang akhirnya memilih untuk kerja di suatu perusahaan, sebelum kamu itu tidak punya bos, kamu nggak perlu report ke siapa-siapa, kamu nggak ada yang ngawasin kerjaannya, kamu kuliah yang ngawasin cuma orang tua ya kan. Kalau di dunia kerja itu yang ngawasin adalah bos atau atasan ya. Nah, bos itu macam-macam bentuknya. Ada yang nyariin kamu terus, kamu lagi apa, hari ini ngerjain apa, mana update-nya, tuh ada yang cuek bebek, begitu kamu nggak mencapai target diomelin, ada itu ya kan. Ada yang maunya diupdate terus atau yang maunya dilayani terus, ada juga itu. Semua data harus siap gitu ya, kalau minta hari ini, kalau minta sekarang itu ada juga. Jadi kita sebagai anak buah itu harus
bisa memposisikan diri dengan baik ya. Bos itu juga manusia ya. Jadi sebisa mungkin harus menjadi anak buah yang menyenangkan, bukan menjilat ya. Gue sih terus terang nggak suka sama anak buah yang menjilat gitu. Wih, ibu cantik ya, wih bapak hari ini ganteng banget ya gitu. Itu gue nggak appreciate gitu ya. Caranya bukan begitu, tunjukkan dengan performa yang bagus, dengan attitude yang oke gitu ya kan. Ya kita sebagai anak buah juga kita manusia gitu lah ya, kadang ada lupa, kadang ada salah. Kayak gue juga pernah melakukan kesalahan gitu ya, salah yang aku gitu ya kan, minta maaf gitu dan bertanggung jawab gitu lah ya, dan jangan diulangi lagi gitu ya kan. Ya gue juga manusia, gue pun dalam kerja pun pernah melakukan kesalahan, diomelin sering gitu, tapi bagaimana setelah diomelin itu kita berubah gitu ya kan. Misalnya jangan telat masuk kerja terus gue telat gitu ya, ya mungkin nextnya gue nggak akan telat lagi gitu, gue akan tepat waktu pulangnya ya datangnya ya tepat waktu gitu ya kan. Nah soal di dunia kerja yang mungkin kalian pernah denger ya, kalau datang itu harus lebih pagi dari bos, pulang kerja harus lebih telat daripada bos. Jadi itu menurut gua ya, ini baik lagi menurut gua itu enggak ya, ada bos yang mengharuskan itu. Jadi selama kalian bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu gitu ya, selama kalian produktif, kalian mau pulang lebih cepat pun, pulang tepat waktu pun nggak masalah gitu loh. Nggak perlu lembur terus-terusan gitu, tiap hari lembur nih. Ya percuma juga kalau kalian tiap hari lembur tapi nggak produktif gitu ya kan. Sebenarnya lembur itu terjadi karena kalian tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu. Yang harusnya pekerjaan bisa selesai dalam waktu 2 jam, kalian selesaikan dalam waktu 4 jam ya kan? Entah kalian ngobrol-ngobrol lah, entah kalian ketarik sana ketarik sini gitu lah ya kan. Ya mungkin kayak saya itu setiap pagi, kayak gua itu setiap pagi bikin tuh to-do list harian. Gua tuh biasa bikin tuh 10 sampai 15 list yang harus gue kerjain gitu selama jam kerja. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore kerjainnya apa aja gitu ya kan. Ini bahkan waktu berapa lama, estimasi waktu. Nah dengan begitu lu akan lebih produktif ya, lah ya. Ini mau ngapain aja tulisnya tuh malamnya ya, masa malamnya lu tulis gitu. Jadi kayak misalkan hari Senin misalnya, hari Selasa misalnya, hari Selasa gue sudah mengerjakan to-do list yang gue buat hari Senin malam. Selasa sorenya gue bikin to-do list yang harus gue kerjain besok, yang harus beres besok. Kalaupun pending ya gue take note untuk diselesaikan hari Rabu misalnya gitu, atau hari Kamis misalnya gitu ya kan. Yang pasti to-do list itu harus ada setiap hari dari Senin sampai Jumat. Keluh kesah gue dalam dunia kerja ya, mungkin seandainya gue boleh diberikan kesempatan gitu ya, tapi ini gue masih kerja kantoran. Gue sebenarnya lebih prefer untuk punya bisnis sendiri. Jadi kenapa ya? Yang pertama, potensi finansialnya lebih oke dibanding kerja terus sama orang gitu ya. Gue juga pernah sampaikan di episode yang pertama, yaitu ngapain bekerja untuk mimpi orang lain gitu. Mendingan gue kerja untuk mimpi gue sendiri gitu ya kan. Yang penting harus berkomitmen ya. Kalau punya usaha sendiri ya, harus memiliki sendiri. Dunia kerja itu tidak seindah yang seperti yang dipikirkan ya. Lu mengerjakan pekerjaan yang
begitu-begitu aja, dengan hasil yang begitu-begitu aja, rasanya lu akan kurang puas gitu. Lu, hati kecil lu akan bilang gue pengen lebih gitu ya. Nah maka itu tadi harus gue sampaikan juga di episode pertama bahwa side hustle itu penting. Kenapa? Supaya lu bisa achieve sesuatu, mencapai sesuatu di luar pekerjaan lu gitu ya. Barangkali dengan lu melakukan side hustle, one day side hustle lu ini akan menjadi pekerjaan utama lu. Macam-macam side hustle banyak. Lu mau online shop kek, mau blogger kek, mau content creator kek gitu ya kan, mau sistemnya kontraktor kek, ya whatever lah itu, yang penting pekerjaan utama lu nggak terganggu ya kan. Di dunia kerja itu kita akan ketemu dengan orang yang berbagai macam, culture-nya macam-macam, sifatnya macam-macam ya, dan ketemu bos yang macam-macam. Nah rasanya sangat penting juga kita harus bisa beradaptasi. Ngomong dengan ibu ini harus bagaimana, ngomong dengan bapak ini harus bagaimana, ngomong dengan si ini harus bagaimana, ngomong dengan si itu harus bagaimana ya kan. Mungkin kalau yang seumuran bolehlah oke, gua lu gitu ya kan. Kalau mungkin dengan yang agak lebih tua, Pak, Bu, Mas, Mbak tuh. Mungkin kalau yang sepantaran bro, atau yang kira-kira lu nggak tahu ini sepantaran apa enggak lah ya, panggil aja Pak gitu. Kalau dia mulai panggil gua bro, ya gue ikutan panggil bro gitu ya. Mulai manggil gua Mas, ya gue akan manggil Mas juga gitu. Nah lalu itu tadi, kita akan ketemu dengan orang yang macam-macam. Jadi lu harus bisa beradaptasi ya, harus bisa beradaptasi. Kalaupun memang lu nggak bisa nyambung nih dengan orang itu, ya minta advice dari bos selalu. Jadi kalau lu punya kesulitan apapun, bertanyalah sama bos ya. Bertanyalah sama bos. Lu kalau melakukan apapun, update lah ke bos. Jangan sampai bos tahu dari orang lain. Itu ya. Jangan sampai bos tahu dari orang lain atau dari departemen lain. Itu nggak boleh. Yang ada lu diomelin sama bos tuh. Buat kalian yang mau masuk kerja ya mungkin itu rambu-rambunya ya. Lalu ya kalau memang lu bisa achieve target ya bagus ya kan, performance lu oke, produktivitas lu oke ya bagus gitu ya kan. Kalau lu nggak achieve target bagaimana gitu. Lu kalau nggak achieve target ya gue cuma bisa bilang jangan khawatir gitu ya kan, siap-siap aja. Siap-siap aja gitu lah ya kan. Tapi lu harus bisa berusaha lebih baik lah gitu ya kan. Yang namanya achieve target atau achieve target, yang namanya diomelin bos kayak disuruh-suruh bos kayak gitu, itu adalah hal lumrah di dunia kerja. Jadi message gue ada message lagi nih, kalau lu memang nggak mau disuruh-suruh, kalau lu nggak mau diomel-omelin, ya nggak usah kerja gitu. Cari pekerjaan yang memang sesuai dengan passion lu gitu. Penting kalian memang sesuai dengan passion lu gitu kan. Terus terang, dengan seiring berjalannya waktu, dengan proses belajar, lalu akan ahli lah dalam bidang lu gitu ya kan. Ya namanya lu kerja di tempat orang lain, ya lu mesti siap mental gitu ya kan. Gue bukan nakut-nakuti, tapi hal-hal itu yang akan lu pada hadapi di dunia kerja. Jadi message gue ya, kalian harus siap ya, harus siap. Mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan di dunia kerja. Sebenarnya
masih banyak gitu. Nanti mungkin kalau memang ada yang kepikiran di gue lagi, gue akan bikinkan video selanjutnya itu. Oke, jangan lupa jangan pantang menyerah, jangan depresi ya kan. Kalau di dunia kerja itu siapkan mental kalian ya kan. Tanya, kalau kalian punya kakak, punya temen yang udah bekerja, tanya kalau kerja di perusahaan ini bagaimana, kalau kerja di perusahaan ini bagaimana, tanya gitu loh. Cari aja di internet, banyak tuh info-info, berita-beritanya. Jangan takut untuk bertanya, tanya itu paling penting ya. Gue ingetin ke dulu pada yang masih pada mau cari kerja nih, yang lagi pada cari kerja, tanya culture-nya, kerjaannya ngapain aja, itu tanya. Jangan gajinya dapat berapa, bersihnya, take home pay-nya berapa. Take home pay itu gaji yang setiap bulan, nilai yang setiap bulan ditransfer ke kalian, take home pay ya kan. Gaji itu ada gaji bersih dan gaji kotor, jadi kalian tanya aja take home pay-nya berapa gitu ya kan. Penjelasan gaji bersih, gaji kotor kalian bisa cari di video lain. Take home pay itu apa, kalian bisa search di Google ya, jadi banyak sumber-sumbernya, kalian bisa cari tahu ya kan. Ingat ya, mentalnya mesti disiapkan gitu, karena banyak karyawan-karyawan yang baru 2 bulan 3 bulan nggak betah, karena itu tadi pressure, teman-teman kerjanya begitu ya kan, bosnya begitu ya. Itu rambu-rambu yang harus kalian perhatikan. Mungkin sekian video gua hari ini ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada masukan-masukan, gua oke banget nih. Kalau ada yang mau nanya di kolom komentar, boleh ya kan. Gua open, gua akan bantu jawab kalian. Gua akan bantu jawab kesusahan kalian. Kalaupun mau email boleh juga, nanti gua akan jawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa kejawab ya, dan gak ada yang kelewat ya. Gua juga manusia gitu. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.